Selamat malam waktu Amerika, selamat pagi waktu Indonesia bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang telah meluangkan waktu untuk kita dapat berbakti pada saat ini untuk bersama-sama, untuk dapat memperoleh kekuatan dari surga yang dapat terus menjadi bahagian kita semua. Untuk memulaikan acara kita, kita akan mendengarkan satu lagu pujian, dan kemudian saudari Eti Sumanti akan memimpin kita dalam doa buka di acara ibadah kita saat ini. Silakan, Dek. Suci, 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 yang maha tinggi, kami nyanyi pujian siang dan malam. Suci, 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 Allah Maha Kasih yang memerintah semesta alam. Suci, 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 yang mulia, tak sanggup ku pada wajah-Mu ya Allah. Hanya Engkau saja, lain tiada lagi, yang Maha Kuasa, kasih dan suci, kasih dan suci, 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 yang maha agung, seluruh ciptaan-Mu memuji nama-Mu. Suci, 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 Allah Maha Kasih, Allah yang esa, agung rahmat-Mu. Allah yang esa, agung rahmat. Suci, suci, amin. Amin dan amin. Kita bersyukur kepada kuartet pemudi kita yang telah membawakan satu lagu yang berjudul Suci. Yang satu kuartet yang dinamakan The Eve. Ya, kita bersyukur untuk kuartet tersebut. Baik, kita akan ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh saudari Eti Sumanti. Silakan, Eti. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semawi yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Terpujilah nama-Mu Tuhan atas kasih setia-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan masing-masing kami. Tuhan sudah pimpin kami sepanjang hari dalam aktivitas kerja kami. Tuhan sudah tibakan kembali pada kesempatan ini untuk datang kepadamu memuji memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan dengan berkat-berkat yang Tuhan berikan, terlebih Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan sampai pada saat ini.
Ya Tuhan, kami akan memulaikan akan ibadah kami pembahasan sekolah Sabat. Kebutuhan kami pada saat ini Tuhan, Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami ya Tuhan. Agar firman yang kami akan pelajari sebentar, kami akan dengarkan sebentar. Biarlah Tuhan itu tidak lalu dengan sia-sia, melainkan dapat kami hidupkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih Tuhan, biar Roh Kudus dahulu merubah tabiat kami yang belum setuju dengan kehendak Tuhan dan memberikan selalu kekuatan iman kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan hingga hari Maranatha. Bapa di surga, kami berdoa pendeta Rantung yang akan membawakan firman ini. Biar Tuhan berkati keluarga pendeta, berikan selalu kesehatan, kekuatan, lebih hikmat, akal budi bijaksana dari sorga. Biarlah pendeta dapat membawakan firman ini hanya surut saja dengan kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan dengan firman ini Tuhan kami semua terberkati ya Tuhan. Dan bukan saja menjadi pendengar, tapi semua kami menjadi pelaku-pelaku firman. Biarlah Tuhan berikan kami kuasa keberanian untuk memberitakan kebenaran ini Tuhan kepada siapa saja, terlebih kepada saudara-saudara kami yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan yang sudah jauh daripada-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan dengan firman kami selalu share kepada sahabat dan siapa saja Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengetuk pintu hati mereka semua supaya mereka dapat mendengarkan firman ini Tuhan. Dan mereka juga terberkati dan sekali kelak mereka datang bertobat, datang kepada Tuhan sebelum pintu kasihan ditutup. Bapa di surga beserta lagi sepanjang ibadah kami ini, bahkan sisa hidupan kami semua serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin dan amin. Terima kasih banyak Saudari Eti yang sudah berdoa pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan terus mempelajari ya pada pelajaran yang pada hari Senin ini dengan satu judul mustahil untuk dipulihkan. Di dalam pembahasan, di tengah-tengah pembahasan yang Rasul Paulus tuliskan dalam kitab Ibrani tentang keimamatan Yesus, kita sudah lihat tadi malam, tiba-tiba di tengah-tengah itu ada satu apa ya? Ada satu pembahasan intermezzo, yaitu warning ya. Satu peringatan-peringatan yang diberikan kepada umat Tuhan yang berada dalam tekanan aniaya pada saat itu, dan juga bagaimana mereka harus berhati-hati agar supaya keyakinan kebenaran yang sudah mereka terima itu jangan lepas dari tangan mereka, lepas dari kehidupan mereka. Itulah sebabnya pada saat ini kita juga akan membahas, wah seperti ngeri sekali, judulnya adalah mustahil untuk dipulihkan. Ya, kenapa sampai harus dituliskan oleh Rasul Paulus ada kemustahilan untuk apa ya? Dipulihkan, impossible to restore, seperti judul dalam bahasa Inggris ya pada malam hari. Mari kita lihat langsung saja. Kenapa sampai ada yang tidak ada lagi harapan? Tidak ada lagi harapan untuk dapat dibawa kembali kepada Tuhan. Kenapa? Apa yang Tuhan telah lakukan, atau mungkin lebih tepatnya apa yang mereka telah lakukan sehingga mereka menutup sendiri pintu kasihan dari surga. Baik, bandingkan Ibrani 6 ayat 4 sampai 6, Matius 16 ayat 24, dan ini ayat-ayat kita akan baca ya. Apa yang ditunjukkan oleh perbandingan dalam ayat-ayat ini tentang apa artinya menyalibkan Yesus. Oke. Apa artinya menyalibkan Yesus? Pelajaran kita katakan, sebab Ibrani 6 ayat 4 kita sudah baca tadi malam waktu Amerika sampai ayat 5. Tapi sekarang kita akan lihat di pelajaran Kosabat kita minta kita baca sampai ayat ke-6 ya. Ibrani 6 ayat 4 kita sudah baca tadi malam sampai ayat 5. Sana dikatakan sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap kasih karunia, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik. Kita sudah bahas tentang firman yang baik ya. Yang telah mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia yang akan datang, namun yang murtad lagi ya. Inilah ya, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian sehingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Wah, dan kita lihat ya, murtad bagaimana, dalam arti apa kata murtad ini? Kalau saya jatuh dalam dosa, apa saya sudah murtad? Apa artinya murtad? Nanti kita akan lihat ya pelajaran kita pada saat ini yang ditulis oleh penulis pelajaran kita. Jadi itulah. Jadi karena mereka apa ya? Mereka telah menjadi murtad ya.
Kenapa mereka sampai murtad? Karena mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Matius 16 ayat 24 katakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Ya, bukan lagi menyalibkan Yesus, tetapi kita diminta untuk apa? Memikul salib kita, karena Yesus sudah memikul salibnya. Jadi sekarang giliran kita dengan memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena itu, karena kita tahu Roma 6 ayat 6 bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan melalui siapa? Yesus yang salibkan manusia lama kita. Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan lagi kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ya, jadi saat ini kita juga apa ya? Jangan, pada saat Yesus sudah disalibkan bagi kita, jangan lagi kita apa ya? Dosa itu hilang kuasanya supaya kita jangan lagi menghambakan diri kepada dosa. Galatia 2:20, bukan aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku yang hidup. Jadi pada saat kita berkata kita harus mati dalam diri kita, bukan berarti kita harus mati secara fisik ya. Di sini katakan aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 5:24, barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Yesus sudah salibkan dirinya, sekarang giliran kita untuk menyalibkan apa? Diri kita, menyalibkan diri dalam arti daging itu ada keinginan-keinginan dosa, keberdosaan itu harus selalu apa ya? Dihilangkan ya. Galatia 6:14, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Aku bagi dunia. Teks asli, pelajaran kita kemudian katakan, teks asli dalam bahasa Yunani menekankan kata tidak mungkin. Apa artinya? Tidak mungkin bagi Tuhan untuk memulihkan mereka yang telah murtad. Kenapa? Karena mereka menyalibkan lagi anak Allah, Ibrani 6 ayat 6. Nah di sini Paulus ingin menekankan bahwa pertama-tama tidak ada jalan keselamatan lain kecuali melalui Kristus, seperti yang dinyatakan dalam Kisah 4 ayat 12. Keselamatan dengan cara lain adalah sama tidak mungkinnya seperti Allah yang berdusta. Jadi kalau keselamatan itu ada di tempat lain, maka Allah itu apa? Berdusta. Karena itulah. Jadi karena Alkitab sudah jelas katakan tidak ada jalan keselamatan lain kecuali melalui siapa ya? Kristus. Ibrani 6 ayat 18 berbicara sama dengan tidak mungkinnya seperti Allah yang berdusta. Atau untuk menyenangkan hati Allah tanpa apa? Tanpa iman. Ibrani 11 ayat 6. Menyalibkan lagi anak Allah adalah ungkapan kiasan. Bukan kalau secara literal Yesus disalibkan kembali ya. Tapi adalah ungkapan kiasan yang berusaha menggambarkan sesuatu yang terjadi dalam hubungan pribadi antara Yesus dan orang percaya. Orang yang percaya kemudian apa ya? Kita salibkan. Jadi Yesus sudah mati, bagi dosa-dosa kita, kuasa dosa hilang, tadi kita juga harus memikul salib kita. Tapi jangan kita kembali apa? Menyalibkan Yesus kedua kalinya. Apa maksudnya? Nah, ketika para pemimpin agama menyalibkan Yesus, mereka melakukannya karena Yesus mengancam supremasi dan otonomi mereka. Jadi itulah sebabnya mereka menyalibkan Yesus. Jadi pada saat kita menyalibkan lagi Yesus untuk kedua kalinya, maka kita sedang mengancam atau mengecam supremasi dan apa? Otonomi Yesus, yang mana kita ingin mengemukakan supremasi dan otonomi diri kita sendiri. Kita ingin berpusat kepada diri kita sendiri. Karena itu, mereka, orang pemimpin rohani di zaman Yesus, mereka berharap untuk melenyapkan Yesus sebagai pribadi dan menghancurkan musuh yang kuat dan berbahaya, yaitu Yesus Kristus ya, bagi mereka. Demikian pula, Injil menantang kedaulatan dan penentuan nasib sendiri individu pada tingkat yang mendasar. Jadi kitab Injil itu akan membuat kita semua apa ya? Bukan meninggikan diri kita. Bukan meninggikan diri kita, tapi justru lebih apa ya? Merendahkan diri kita. Inti dari kehidupan Kristen adalah memikul salib dan menyangkal diri. Bukan saya yang utama di alam semesta, bukan saya mungkin yang paling pintar, bukan saya yang begini, bukan. Kita tidak boleh melihat diri kita melebihi apa? Melebihi segala sesuatunya. Nah, ini berarti apa saja? Apa artinya dari menyangkal diri, menyalibkan Yesus? Itu berarti menyalibkan dunia, dosa-dosa dunia ya, keduniawian ya. Galatia 16, menyalibkan manusia lama kita, manusia yang berdosa itu harus disalibkan. Dan daging dengan segala hawa nafsu dan
keinginannya disalibkan. Jadi tujuan hidup Kristen adalah agar kita mengalami semacam kematian. Dosa-dosa itu harus mati. Keangkuhan hidup harus mati. Ya, kesenangan dunia itu harus mati. Harus. Saudara, harus. Ya. Kecuali kita mengalami kematian terhadap diri kita sendiri, kita tidak dapat menerima kehidupan baru yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Kalau diri kita masih penuh dengan kebutuhan, keinginan, dengan diri kita sendiri, maka Tuhan tidak bisa isi kemuliaannya dalam diri kita. Karena kita lebih mengagungkan kemuliaan diri kita. Kita harus kosongkan kemuliaan diri tersebut. Supaya kemuliaan surga dapat masuk ke dalam diri kita. Nah, pergumulan antara Yesus dan diri sendiri yang kita miliki adalah pergumulan yang akan terus berlangsung. Satu proses sampai mati itu bukan terjadi hanya karena jam kebaktian ibadah kita, kita seperti sudah mendengar firman Tuhan, kita akan menyalibkan diri kita, ya. Pergumulan kita harus menyangkal diri kita. Lalu sesudah itu pasti sudah selesai. Tidak, ya. Itu tidak langsung hilang, tidak. Pergumulan itu adalah satu pergumulan yang harus kita terus alami sampai kita mati. Kalau Yesus belum datang, ya. Ini adalah pertempuran sulit yang tidak dimenangkan dimenangkan dalam hanya satu pertempuran. Jadi kita akan terus masuk dalam satu pertempuran lain. Ayat ini tidak mengacu, ayat ini tidak merujuk kepada orang-orang, kepada saudara dan saya yang terkadang gagal dalam pertempuran melawan manusia lama dan daging itu. Kita harus akui, ya, kita seringkali kita puji Tuhan dengan firman Tuhan, dengan kekuatan yang umat-umat Tuhan doakan bagi kita. Seringkali kita memiliki kekuatan, tapi ada kalanya terus terang saja kita mungkin dapat saja jatuh kembali. Tapi ini poinnya. Ini kita pada saat kita dikatakan yang murtad itu, yang tidak ada kesempatan kedua lagi bagi kita, itu bukan pada saat kita gagal. Tapi gagal sekali-sekali, tapi bukan berarti kita dapat saja dibebaskan gagal terus. Ya, hati-hati, bukan begitu maksud firman Tuhan ini atau pembahasan sholat sabat ini, bukan demikian. Tapi apa artinya ini? Bahwa dosa ini, dosa yang murtad yang tidak dapat dipulihkan adalah mengacu pada orang murtad yang setelah mereka mengalami keselamatan sejati, mereka pernah, ayat tadi katakannya, mereka telah mengalami keselamatan sejati dan apa yang tertulis dalamnya, dalam keselamatan tersebut. Tapi kemudian mereka memutuskan bahwa Yesus adalah ancaman bagi jenis kehidupan yang diinginkannya. Dan mereka secara spesifik bergerak untuk membunuh hubungan mereka dengan Yesus. Dengan kata lain, mereka menolak bisikan Roh Kudus untuk bertobat. Dengan kata lain, mereka tidak mau memikul salib. Dengan kata lain, mereka mau agar kesenangan daging itulah yang utama di dalam kehidupan mereka. Tapi kalau kita silaf, ya, mungkin kalau kita silaf dan kita ingin berbalik dan bertobat, maka Tuhan akan angkat kita. Tapi pada saat kita murtad dan dengan sengaja membunuh setiap kesempatan untuk bertobat, disitulah tidak ada harapan bagi kita lagi. Karena kita sudah menolak bisikan Roh Kudus. Kita telah bergerak untuk membunuh hubungan kita dengan Dia. Artinya apa? Selama orang tersebut tidak sepenuhnya memilih untuk berpaling dari Kristus, masih masih kita jatuh, lalu kita Tuhan tolong saya. Tuhan tolong saya. Maka masih ada harapan keselamatan baginya, bagi saudara dan saya. Pertanyaan, apakah artinya mati terhadap diri sendiri? Apa artinya memikul salib? Hal apakah yang menurut Anda paling sulit untuk Anda serahkan kepada kekuasaan Kristus? Ingat saya sudah katakan, selama kita masih memenuhi diri kita dengan keangkuhan hidup, dengan dosa, kesenangan duniawi, masih penuh semuanya, belum dikosongkan, maka kemuliaan Tuhan belum bisa masuk untuk mengisi kehidupan kita. Tapi kita diminta untuk apa? Dikatakan apa? Mati terhadap diri sendiri. Ini katanya mati terhadap, bukan bunuh diri, ya. Kita tidak sedang berbicara tentang bunuh diri, ya. Tapi artinya kita apa? Memikul salib, kematian terhadap apa? Diri sendiri, ya. Lukas 9 ayat 23-24, Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, menolak dirinya, menolak kebanggaan, kesombongannya, gelar dan lain sebagainya. Dan memikul salib Yesus. Apa artinya? Nanti kita akan lihat, ya. Memikul salib Yesus
dan mengikut Dia. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi kalau kita hilang, justru kita dapat. Tapi kalau kita mau cari dapat, justru kita akan apa? Justru kita akan hilang. Itulah paradoks kekristenan yang kita sudah sering kali bahas. Ya. Galatia 6 ayat 14 katakan apa lagi? Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus ini adalah rasul yang paling boleh dikatakan kalau dia mau sombong, orang Manado bilang sombong, dia orangnya. Kenapa? Karena dia memiliki kewarganegaraan Romawi. Dia sudah punya status lengkap. Dia bukan imigrasi, status keimigrasiannya gelap. Enggak, dia sudah warga negara dia. Istilah di Amerikanya. Dia sudah warga negara, orang pintar. Waduh, pintar sekali. Studi di bawah Gamaliel. Posisi tertinggi, dia anggota apa? Anggota Sanhedrin. Waduh, semuanya paling tinggi dia. Orang-orang apa? Orang-orang akan sujud kepada dia dengan kata dan dia bisa, orang Manado bilang angkat keve. Bisa apa? Memegahkan diri kita. Tapi setelah dia menerima Kristus, dia katakan apa? Aku tidak mau bermegah. Aku tidak mau selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Pada saat dia memandang Kristus yang disalib, tidak ada artinya kemegahan-kemegahan dunia. Tidak ada status kewarganegaraannya, titel dan lain sebagainya, itu tidak ada artinya bagi dia. Dan ini coba kita lihat, dia mau bermegah selain dalam salib. Jadi yang dia mau megahkan itu adalah apa? Salib. Itu cukup aneh ya. Orang-orang di zaman Rasul Paulus, di zaman Perjanjian Baru mendengarkan bermegah di salib. Salib itu lambang kematian. Salib itu lambang kehinaan. Orang paling hina itu mati di salib. Itu bukan lambang kemegahan. Ya, jadi sama seperti kita. Ya, siapa yang mau bermegah dalam kematian? Istilahnya dari segi literalnya, siapa yang mau bermegah dalam kematian? Ya, kita nggak mau mati, apalagi mati di salib itu kalah, orang yang kalah, loser, mereka itu loser. Ya. Dengan kata lainnya, kita nggak mau mati. Bahkan kalau ada kematian, seringkali orang bertanya, loh kok mati? Apa dia nggak berdoa? Apa kurang iman? Ya. Karena kematian itu seakan-akan merupakan satu apa? Kegagalan ya bagi kita ya. Kalau kita sembuh, itu justru yang hebat. Kalau orang disembuhkan, itu berarti imannya kuat. Imannya kuat ya. Dan itulah sebabnya kita selalu berusaha. Ya, segala sesuatu tidak yang dari antara kita pelajaran Pendeta Muda Tulus di waktu hari Sabat lalu dikatakan, wah banyak orang takut mati dan betul banyak orang itu takut mati. Aduh Tuhan jangan sampailah saya mati dan lain sebagainya. Karena seakan-akan kematian itu adalah sesuatu hal yang apa ya? Yang kalah ya ujung-ujungnya lah. Tetapi Rasul Paulus katakan, hey salib kematian khususnya kematian dalam diri kita itu adalah satu hal yang harus dapat juga kita bicarakan, jangan kita tolak. Banyak orang suami istri kalau bicara, aduh Pak kalau saya mati lebih dulu gimana? Oh jangan ngomong begitu, pamali. Artinya jangan ngomong begitu nanti apa istilahnya ya kualat ya dan lain sebagainya. Kita mencegah berbicara tentang kematian. Kita seringkali mencegah bicara tentang kematian. Kenapa? Karena kematian itu justru dianggap satu dijauhkanlah kiranya. Tapi coba kita lihat. Di dalam Alkitab justru beda ya. Ada paradoks kekristenan kita dapat tambahkan. Kematian itu justru dapat membawakan kepada apa ya? Kehidupan. Ya. Roma 8 ayat 13 katakan apa? Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Justru kalau kamu mau hidup dalam keduniawian, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu justru akan apa? Kamu justru akan hidup. Jadi yang mati itu mematikan apa? Perbuatan-perbuatan tubuh itu justru akan hidup, sedangkan yang menghidupkan kehidupan duniawi justru itu orang yang apa ya? Boleh dikatakan orang yang mati. Tapi inilah ya. Jadi kita tidak ingin berbicara tentang kematian dari segi literal dan juga berbicara itulah sebabnya orang membicara tentang kita harus memiliki kematian tubuh dalam arti kerohanian dan dari segi kerohanian yaitu keduniawian. Aduh, kok mati sih? Nikmati aja lah kehidupan ini, nikmati aja, jangan dimatikan kesenangan dunia, ya jangan dimatikan. Hati-hati saudara ya, firman Tuhan katakan justru kita harus apa? Mematikan keinginan-keinginan dunia. Paradoks kekristenan juga katakan, wah kalau kita tidak ada apa-apa, ya karena salah satu keinginan daging itu adalah apa ya? Kita harus menjadi yang terutama, kita harus yang diutamakan. Tapi Alkitab katakan, justru kamu harus jadi tidak ada apa-apanya.
Ya, pada saat kita tidak ada apa-apanya, justru kita memiliki apa? Memiliki semuanya. Lukas 18 ayat 29-30. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, meninggalkan hartanya dan lain sebagainya, meninggalkan istrinya atau saudaranya, orang tuanya atau anak-anaknya demi Tuhan, ya demi Tuhan. Tapi kalau bisa dengan istri, anak-anak dan orang tua pergi menghadap Tuhan. Tapi kalau mereka tolak, kita harus tinggalkan mereka. Tapi apa yang terjadi pada saat kita meninggalkan mereka, harta dan lain sebagainya, keluarga sekalipun, tidak ada apa-apanya, maka kita akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Jadi bukan hanya nantinya, tapi pada saat kita percaya kepada Tuhan, tinggalkan harta, bukan berarti saudara akan jadi jatuh miskin sekarang, dengan kata lain. Atau tidak ada apa? Tidak ada anggota keluarga lagi bagi kita. Tidak ada anggota keluarga umat Tuhan lainnya dapat menjadi anggota keluarga kita dan lain sebagainya, dapat kita lihat. Jadi akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Jadi poinnya adalah kita jangan jangan membanggakan kehidupan atau diri kita. Not I, but Christ. Artinya dying to self, mati terhadap diri kita sendiri adalah not I. Jadi kita selalu diajar untuk apa? Untuk jalan apa? Waduh, kita harus jalan gagah, jalan tre ya. Proud, ya. Proud, stiff neck ya. Dan kita diminta gantinya kita untuk apa? Bermegah-megahan, ya. Bermegah-megahan, mau lihat siapa yang jago, tapi justru kita harus apa? Merendahkan diri. Not I, but Christ. See, Yesusnya apa? Berlutut ya. Yesus yang berlutut. Nah, kenapa saya sedikit bagus sekali ini ilustrasi, sepertinya kita harus jalan apa? Berdiri dengan gagah dan jalan dengan apa? Tegap dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di dunia ini itulah ya gambaran daripada orang kalau mau gagah-gagahan itu ya dari segi apa ya? Postur mereka itu betul ya, kalau Anda lihat polisi kalau mau bicara dan lain sebagainya. Kenapa polisi kalau mau bicara atau orang itu harus apa? Saya nggak tahu bahasa Indonesia apa, tekuk pinggang, apa ya istilah, taruh tangannya di pinggangnya itu ya. Kenapa? Karena memang penyelidikan demi penyelidikan menyatakan bahwa postur tubuh Anda itu dapat membantu Anda untuk meningkatkan PD, percaya diri dalam diri Anda. Ya, percaya diri Anda. Jadi orang-orang yang sukses dikatakan ya. Ini Amy Cuddy, dia Anda bisa lihat itu ya di TED Talks ya, atau di YouTube juga Anda bisa lihat bagaimana dia membahas, dia seorang psikolog dan ahli dalam hal ini, bahwa dia menyatakan bahwa bahasa tubuh Anda itu akan membentuk siapa Anda. Membentuk apakah Anda memiliki orang yang berkuasa atau orang yang tidak berkuasa. Ya, lemes-lemes gitu. Orang yang lemes tidak berkuasa, tapi yang berkuasa itu yang tegap gitu ya. Contohnya saja adalah misalnya dunia binatang dan dunia manusia itu, yang tegap-tegap itu kalau mereka apa? Dalam keadaan untuk menunjukkan kejagoannya itu tunjuk dada, orang bilangnya tunjuk dada ya. Siapa yang jago? Jadi orang-orang yang memiliki kuasa dalam dunia ini adalah orang-orang yang bisa apa? Spread your wings. Ya, body language-nya. Bos-bos itu tidak pernah ada bos-bos yang duduk di hadapan pegawainya, bos duduk lemes-lemes gitu. Enggak, bos itu duduk harus apa? Harus apa? Kalau mau percaya diri Anda harus apa? Kembangkan sayap Anda. Kalau Anda percaya diri itu power ya, power pose. Nah, ada orang kalau Anda lihat kalau kita berada dalam situasi yang susah, maka apa postur tubuh kita yang lemes, orang yang lemes, yang berduka. Nggak ada orang berduka itu berdukanya begini ya, dada dilebarkan. Tapi orang yang berduka itu umumnya apa? Lemes. Jadi inilah postur orang-orang dikatakan low power, yang di sebelah kiri Anda itu low power, sedangkan yang high power itu adalah yang mengembangkan sayapnya. Ya, seperti Christine Lagarde ini ya. Direktur IMF, dia di samping itu Mario Draghi, cuman lebih posisinya lebih rendah. Coba Anda lihat postur tubuh daripada Christine Lagarde, dia kembangkan, dia posisinya lebih tinggi daripada Mario Draghi ini. Jadi itu Mario juga lebih apa? Jadi itulah. Jadi kalau Anda ingin memiliki high power, maka Anda harus kembangkan sayap Anda. Jadi Anda punya percaya diri. Dan Amy Cuddy, dia buat satu research, dia tunjukkan bahwa pada saat Anda mengembangkan postur tubuh Anda bikin besar, lebar, maka kepercayaan diri Anda itu meningkat sampai 20%. Anda bisa lebih apa? Lebih jawabnya lebih pede dan sebagainya. Daripada pada saat Anda mulai apa? Pada saat Anda mulai merengkupkan tubuh Anda, ya maka Anda punya kepercayaan diri itu turun jadi sampai 10%. Jadi kalau Anda ingin dikatakan hasil research ini,
Kalau Anda ingin bicara, jadi pembicara dan sedang gugup untuk bicara, jangan pas mau bicara di depan mimbar katanya jangan begini-begini, enggak, harus apa? Oh, harus begini. Saya nggak tahu apakah itu dapat kita praktek, tapi ini hasil research-nya, katakan demikian ya. Jadi tapi poinnya bukan soal postur. Poinnya adalah bahwa manusia kita selalu diajak untuk melihat diri kita itu lebih besar daripada yang sesungguhnya. Seperti kucing yang dia harus melihat dirinya itu bagaikan apa? Macan, ya. Be somebody. Jadi ini metode-metode dunia. Jadilah seseorang yang orang lain bahkan tidak pikir sekalipun. Jadi bicaralah, Anda tidak pernah kalah, Anda tidak pernah ini. Jadi banyak sekarang alih-alih apa ya? Ada yang katakan make it till you believe it, or say it until you believe it. Jadi kita katakan saya pasti menang, saya pasti menang, saya pasti menang. Anda ucapkan terus-menerus dan punya keyakinan, maka Anda akan menjadi orang pemenang. Inilah yang dunia ajarkan. Ya, positive thinking dan lain sebagainya ya. Buatlah diri Anda, saya akan menjadi presiden, saya akan menjadi presiden, saya akan menjadi presiden, dan Anda percaya Anda jadi presiden, maka Anda akan menjadi presiden. Itu yang dunia ajarkan. Kenapa? Karena seperti Naipaul ini katakan ya, Sir Vidyadhar Naipaul yang pernah menjadi winner Nobel Prize ya dari literatur, dia katakan apa? This is the world is what it is. Inilah keadaan dunia. Bahwa orang yang bukan apa-apa, men who are nothing, people who are nothing, who allow themselves to be nothing, orang yang bukan apa-apa, yang membiarkan mereka tidak menjadi apa-apa, mereka tidak memiliki tempat di dalam dunia ini. Jadi Anda harus, you have to be somebody. Tunjukkan tajimu dong. Tunjukkan kejagoanmu. Supaya orang tahu. Supaya orang tahu Anda itu apa? Jago. Ya Anda harus buat pencitraan diri. Anda harus tampil di depan. Bikin resume yang, wah tentu saja kita perlu bikin resume yang bagus. Tapi besar-besarkanlah semua. Dibunga-bungakanlah segala sesuatunya. Jual diri Anda sehebat-hebatnya. Tentu saja dalam kasus tertentu untuk cari pekerjaan, mungkin kita bukan mengobrol kebohongan ya, tapi kita bisa cantumkan. Tetapi poinnya itu, inilah ajaran-ajaran dunia bahwa Anda harus menjadi somebody. You have to be somebody. Ya. Tapi firman Tuhan katakan bagaimana ya? Berapa lama Anda mau jadi somebody dalam dunia ini? Ya. Berapa lama? Berapa tahun Anda mau menjadi seorang ketua ini, ketua itu? 12, 15? Ya. Apalah artinya kita 15 tahun sebagai ketua ini, tapi kita kehilangan jiwa kita. Kehilangan kesempatan untuk kehidupan kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan katakan apa? Harus mati. Filipi 2:2-3 katakan, hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri. Jangan pikirannya diri sendiri, kepentingan diri. Pujian-pujian yang sia-sia. Jangan. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jadi jangan kita saling apa ya. Kita boleh berdebat, kita boleh apa ya, berbicara tentang teologi. Kita boleh berbicara, mari kita berbicara ya. Tapi seperti yang saya tidak lihat saya tidak pernah lihat terus terang saja di live stream kita tidak. Tapi saya melihat berapa tahun lalu ya, saya harus memperjelas ya apa yang saya masukkan pembahasan tadi malam, bahwa yang saya lihat pada saat ada saudara-saudari kita berdebat tentang Trinitas lah, tentang lunar Sabat, berbicara tentang nama Allah. Waduh, saya lihat berapa tahun lalu itu begitu hebat, caci maki yang mereka katakan. Jadi ada yang usulkan, Anda terantung jawab dong. Saya bilang saya nggak mau. Terus terang saya nggak mau terlibat dengan apa ya, dengan mau berkompetisi untuk apa, untuk adu-aduan siapa yang apa. Kenapa kita tidak memiliki apa ya, kebersamaan untuk mari kita jawab bersama-sama ya. Mari kita selidiki bersama-sama tanpa harus apa? Tanpa harus menghina satu dengan yang lain. Jadi katakan apa? Hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada apa? Lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, Roma 12 ayat 10 katakan, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului, dimonggokan itu dalam memberi hormat. Apa artinya memberi hormat? Bukan halo selamat pagi, selamat Sabat, itu kasih hormat begitu. Bukan. Memberi hormat, showing honor, time. Artinya memberi nilai kepada yang orang lain yang dapat kita berikan. Jangan kita bilang, kamu ini siapa sih? Kamu kan nggak dokter seperti saya. Jangan ngomong dong kalau begitu. Jangan kita pernah berbicara seperti apa ya. Seperti itu. Tapi inilah ya, manusia selalu berkompetisi dalam mencoba untuk cari ide dan lain sebagainya. Dan kita tidak terbuka untuk mendengar satu dengan yang lain. Untuk mendengar satu dan lain. Dan terbuka untuk membiarkan kitab suci berbicara
bagi dirinya sendiri. Seringkali yang terjadi perdebatan-perdebatan yang sehubungan dengan Trinitas, apakah Roh Kudus itu Allah, nama Allah, apa lunar sabat dan lain sebagainya, itu adalah bukan berdasarkan apa yang Alkitab kemukakan tentang dirinya sendiri, tapi sudah merupakan saya memiliki sumber yang lebih hebat dari Anda. Kita tidak melihat hal-hal yang secara lebih menyeluruh seperti yang Tuhan kehendaki untuk dinyatakan. Gantinya kita membiarkan Alkitab untuk berbicara bagi kita, tapi kita ingin mengisi ide dan teologi kita di dalam Alkitab. Itulah sebabnya ya, kita sering berkompetisi. Ya, siapa yang lebih berharga, siapa yang lebih bernilai. Ini bukan hanya dari segi dunia persilatan teologis, tapi dalam rumah tangga kita berkompetisi antara suami, istri, orang tua dan anak dan lain sebagainya, dan antara adik dan kakak. Kompetisi, tapi coba kita apa ujung-ujungnya, apa hasilnya? Ya, dunia selalu ingin kita berkompetisi. Sekarang kita ada Winter Olympic di China. Wah, orang kan harus berkompetisi. Siapa yang paling tinggi, paling cepat, paling jauh, dan lain sebagainya. Tapi dunia yang penuh dengan kompetisi itu tidak membawakan hal yang membahagiakan, saudara. Kenapa? Ini ada satu artikel dari Atlantik. Ini orang-orang nggak percaya juga, saya percaya. Tapi bagaimana dikatakan how life become an endless, terrible competition. Bagaimana kehidupan itu telah menjadi satu kompetisi yang tidak berakhir dan terrible. Rusak, kacau, apa terrible ya. Kacau balau. Kenapa? Karena adanya kompetisi ya. Kompetisi, siapa yang mau nomor satu, siapa yang mau jadi utama, siapa yang utama di organisasi kita, siapa yang jadi utama di gereja. Ini pendeta atau ketua atau siapa? Berkompetisi. Dalam rumah tangga, siapa yang mau utama, suami atau istri, anak-anak atau orang tua, dan lain sebagainya. Ya. Dan ini membuat semua orang dikatakan miserable. Meritocracy prizes achievement. Siapa yang mau jadi nomor satu? Show above all else, making everyone, even the rich. Kompetisi-kompetisi membuat bahkan orang kaya yang pikir sudah mencapai segala sesuatu miserable, kacau hidup mereka. Ya. Dan di sini artinya, adakah jalan keluarnya? Ya, ada. Jalan keluarnya bukan apa-apa. Firman Tuhan sudah katakan, A.W. Tozer katakan, Pak, the reason why many are still troubled. Alasan mengapa banyak orang yang masih bermasalah dalam kehidupan mereka. Still seeking, masih mencari kebahagiaan atau apapun itu ya. Still making little forward progress. Kehidupan mereka berjalan untuk cari damai itu sedikit aja, maju sedikit aja gitu ya. Little progress, forward progress is because kenapa? Karena mereka belum mencapai akhir dari diri mereka sendiri. Kita bersaing dengan orang lain. Siapa di antara saya dan orang lain itu yang lebih jago teologianya, yang lebih utama capai di tujuannya. Tapi sesungguhnya yang harus kita capai akhir apa ya? Diri kita yang apa? Yang harus kita kosongkan. To the end of themselves. Kita harus mengosongkan diri kita. We are still trying to give orders and interfering with God's work within us. Kita masih mencoba mengusahakan dengan kekuatan kita sendiri, memberikan perintah ini dan itu, dan mengganggu pekerjaan Tuhan di dalam diri kita. Jadi Tuhan mau supaya kita kosongkan diri kita, keluarkan kesombongan, dan lain sebagainya, supaya dia bisa masuk. Tapi itulah kita ya. Ini bagus sekali Martin Luther ya. Dia katakan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta atau dunia ini dari yang tidak ada, dari ketiadaan. God created the world out of nothing. And as long as we are nothing, oleh karena sampai manusia jadi tidak ada apa-apa. As long as we are nothing, selagi kita tidak ada apa-apanya, He can make us. Ya, He can make something out of us. Jadi supaya kalau kita mau diciptakan seperti dunia Allah ciptakan out of nothing, saudara dan saya harus menjadi nothing. Harus menjadi nothing. Apa artinya menjadi nothing ini? Apa artinya? Ada satu puisi yang menarik sekali, Dying to Self ya. Ini puisinya Anda bisa cari ini di internet ya. Bagus sekali. Dying to Self. Ini dikatakan poin demi poin ya. Poin yang pertama ya. When you are forgotten or neglected, dikatakan, when you are forgotten or neglected and you don't hurt with the insult, but your heart is happy, that is dying to self. Ketika Anda dilupakan, diabaikan orang lain, Anda tidak terluka. Anda tidak terluka. Loh, kenapa ini nama saya kok nggak disebutkan? Kenapa harga diri saya ini kok tidak dijaga? Tapi Anda tidak terluka.
Anda tidak sakit dengan hinaan tersebut, tetapi hati Anda tetap bahagia, itu berarti Anda telah mati bagi diri Anda sendiri. Anda telah mati bagi Anda sendiri. When your advice is disregarded, ketika nasihatmu diabaikan, pendapatmu dicemooh, dan Anda menolak untuk membiarkan amarah naik di hatimu, dan mengambil semuanya dengan sabar, dengan diam yang penuh kasih. Itulah mati bagi diri apa? Sendiri. Ya. Seringkali ada video-video yang dari jemaat Fisdak bawakan ya, tentang Sabat lalu ya. Ada wah begitu banyak orang yang kasih komentar yang troller ya, yang kasih wah menghina dan saya bilang ke saudara Dede, saudara Aaron gitu. Mau dijawab itu wah kita hanya debat kusir, hanya putar-putar begitu aja, diam aja ya. Pendapat kita dicemooh, yang mereka cemooh itu kan firman Tuhan ya. Biar Tuhan yang uruslah dengan mereka yang mencemooh tersebut. Jadi when your advice is disregarded, your opinions ridiculed and refused, but yet you refuse to let anger rise in your heart and take it all in patient, loving silence, that is dying to self. Berikutnya, when you lovingly and patiently bear disorder, irregularity, tardiness, annoyance, and endure it as Jesus endured it, that is dying to self. Seringkali kita nggak sabar dengan anggota keluarga kita ya, kacau hidupnya, ngapa nggak teratur nih, nggak bener, nggak ada teratur, suka terlambat dan lain sebagainya ya. Nggak kok disuruh berdoa kok tidur nih, anggota jemaat ini, gimana pendeta ini begini, kok nggak sesuai seperti apa target dan lain sebagainya ya. Bukan berarti kita harus tidak bisa memperbaiki disiplin dan lain tidak ya. Tapi poinnya adalah pada saat itu terjadi, apakah kita menanggungnya seperti yang Yesus tanggung pada saat dia harus berhubungan dengan murid-muridnya. Pada saat itu kita dapat lakukan, itulah mati bagi diri sendiri. When you never care to refer yourself in conversation. Ketika Anda tidak peduli saat nama Anda tidak disebut dalam percakapan, orang-orang lagi ngomong tapi Anda tidak nama Anda tidak disebutkan, atau Anda perbuatan baik Anda tidak ada yang sebutkan, atau tapi Anda tidak peduli pada saat nama Anda tidak disebutkan ya. Anda tidak marah waktu, saya kok dokter, saya kan dokter, kenapa dokter Stephen Rantung PhD-nya nggak disebut-sebut? Seringkali ada orang mungkin yang marah ya, wah pendeta dokter Stephen Rantung, wah mesti harus ada doktornya, nggak boleh hanya cuma pendeta. Ada yang begitu ya. Hati-hati ya. Ketika Anda tidak peduli saat nama Anda tidak disebut dalam percakapan, atau tidak peduli untuk merekam perbuatan baik Anda, atau ingin dipuji setelah mencapai sesuatu, ketika Anda benar-benar dapat mencintai keadaan Anda yang tidak dikenal. When you can truly love to be unknown, biar orang nggak sebut-sebut, nggak diterima kasih sekalipun, nggak dipuji. Waduh, itulah mati bagi diri Anda. Tapi ada orang yang, kalau sampai namanya tidak disebutkan sebagai pendiri gereja ini, dialah yang telah membangun gereja ini, saudara-saudara. Wah, tersinggung orang tersebut, hati-hati. Ya, kita harus mati. Itu kita berarti belum mati bagi diri kita sendiri. When you see your brother or sister prosper, and can honestly rejoice with them, and feel no envy even though your needs are greater than that person, that is dying to self. Ketika Anda melihat bahwa saudara Anda lebih makmur dan dapat dengan jujur Anda bersuka cita dengan saudara tersebut atau saudari tersebut, tiba-tiba dia dapat dapat penghasilan yang lebih dari Anda tanpa Anda merasa iri sekalipun. Padahal Anda orang yang lebih membutuhkan mungkin uang tersebut dari orang tersebut. Tapi Anda tetap bersuka cita dengan orang tersebut yang berhasil dalam kehidupan mereka, dan Anda tidak iri. Itulah mati bagi diri sendiri. When you are content with any food, any offering, any raiment, any climate, or any society, that is dying to self. Ketika Anda puas dengan makanan apapun, pemberian apapun, pakaian apapun, iklim apapun, di tempat mana Anda punya apartemen atau apartemen mewah atau murah atau apapun ya. Tapi Anda puas apa saja. Yang penting apa? Ya, ini kan sementara aja, 60 tahun, 70 tahun di dunia. Ada selama-lamanya kerajaan surga. Apalah arti 60 sen dengan triliun dolar yang akan kita miliki nantinya. 60 sen itu nggak ada artinya. Ya. Itulah. Pada saat kita puas, itulah mati bagi diri kita sendiri. When you can take correction, when you can humbly submit inwardly as well as outwardly. Ketika Anda dapat menerima koreksi, teguran, dan dapat dengan rendah hati untuk tunduk, baik dari dalam maupun dari luar. Jadi tunduknya hanya jangan ya om, tapi dalam nanti pada saat saya khotbah ini om ini ya, atau tante ini. Jadi kita apa?
kita terima semua, baik dari dalam maupun dari luar, tanpa memberontak atau memunculkan kebencian dalam hati Anda. Itulah mati bagi diri sendiri. Not I, but Christ. Ya, not I, but Christ. Kenapa? Yesus mengajak kita, ya, Rasul Paulus katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan terdapat dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dia adalah Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kalau manusia meninggikan Anda, sia-sia. Mari kita cari Allah yang tinggikan kita. Ya, mari kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dapat dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, terima kasih masih bersama-sama. Jika ada tambahan ataupun pertanyaan, silakan. Papi, Mami, Om Rain, Bapak, Ibu Simatupang, silakan. Sudah bagus sekali. Puji Tuhan. Ada dari Om Rain mungkin tambahan? Silakan Om Rain. Terima kasih Pendeta. Memang sangat lengkap dan kita harus berhati-hati sekali. Jaga diri baik-baik. Jaga mulut dan pikiran. Jangan sampai kita meninggikan diri sampai lupa orang lain, apalagi lupa Tuhan. Terima kasih Pendeta. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ada lagi mungkin saudara lainnya, Bapak Awi mungkin, atau saudara lainnya, silakan mungkin ada kesaksian atau apa. Ya, saya sudah janjikan mungkin dari tadi malam juga bagaimana firman itu telah mengoreksi kita, mungkin memberikan kekuatan kepada kita jika ada kesaksian yang dapat diberikan sekarang, silakan. Ada kira-kira? Silakan Ibu Simatupang. Terima kasih atas kesempatan yang baik untuk menyaksikan. Saya sudah lama menjadi orang Advent. Tentu saya di dalam kebenaran. Tetapi saya akan saksikan. Setelah saya mengikuti pelajaran sekolah sahabat ini, saya merasakan bagaimana bertambahnya hubungan saya dengan Tuhan. Bahkan bukan dengan sombong, dengan rendah hati saya karakter-karakter yang tadinya mungkin saya pikir saya sudah benar, saya pikir saya sudah rajin ke gereja, saya lakukan ini, tetapi setelah saya mendengarkan firman yang dibawakan oleh pendeta, saya benar-benar bersyukur dan berterima kasih. Dan setelah saya mengikuti ini, saya pun semakin cinta kepada firman Tuhan. Amin. Kalau saya tidak buka firman Tuhan satu hari pun, rasanya saya tidak ada kehilangan. Jadi saya bersyukur, terima kasih. Dan saya sangat salut juga ketika Pendeta Rantung mengatakan, ketika saya menyampaikan firman ini, saya bukan harus memaksa banyak orang, dan supaya orang tahu siapa saya. Saya juga benar-benar merasakan pentingnya kita rendah hati. Kadang ketika kita berbicara, mungkin itu pun tiba pada kita. Kita melihat harus banyak orang baru kita mulai. Tetapi bukan itu yang paling penting. Saya bersyukur dan berterima kasih sekali lagi. Pendeta Rantung. Kiranya pendeta dan semua anggota sidang Fisdak. Saya selalu mendoakan tua-tua sidang dan bahkan semua yang bekerja di tim yang melakukan pelayanan ini. Jadi sekali lagi saya menyaksikan saya benar-benar diberkati dan hubungan saya semakin erat dengan Tuhan hari demi hari. Dan saya sudah siap apapun yang terjadi dan perasaan saya sudah siap karena mendengarkan firman bersama belajar dengan Pendeta Rantung. Sekali lagi, terima kasih, terpujilah nama Tuhan. Amin. Nama Tuhan ditinggikan. Amin. Oleh karena pelayanan yang telah dilakukan sidang Fisdak di New Jersey. Terima kasih. Amin. 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 Terima kasih.
Untuk puji nama Tuhan, Ibu Simatupang. Baik, terima kasih. Ada lagi saudari lainnya mungkin ada tambahan atau pertanyaan. Silakan Bapak Sumarau. Ya, di-unmute dulu, silakan. Mungkin bisa dibantu. Oh ya, sudah bisa dengar. Ya, sudah. Sudah dengar, Pak. Ya. Bisa didengar. Luar biasa pagi ini. Saya berterima kasih bisa mendengarkan satu khotbah yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Tuhan. Sudah dari tahun lalu saya mengikuti pelajaran dari Fisdak tentang sekolah Sabat, dan saya sangat terberkati dan menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Dan ini khotbah yang luar biasa. 2 hari lalu juga tentang kekudusan, saya mendengar khotbah dari pendeta yang luar biasa. Puji Tuhan, puji Terima Tuhan. kasih. Kiranya Tuhan memberkati Fisdak dan acara ini. Karena acara ini satu-satunya yang membahas sekolah Sabat setiap hari. Di Indonesia ada beberapa pelajaran sekolah Sabat yang diikuti untuk seminggu sekali. Jadi kesimpulan. Jadi itu sebabnya saya tertarik untuk ikut di dalam di dalam Zoom ini. Dan terima kasih karena sudah diundang melalui pengumuman Zoom, linknya, dan kita sudah diberitahu. Terima kasih. Puji Terima Tuhan kasih sekali lagi. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita lakukan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih semua. Baik, ada mungkin tambahan pertanyaan? Ya. Ada lagi? Jika tidak ada dari live stream mungkin, Dek? Tidak ada tambahan, pendeta, dari live stream. Oke. Jika tidak ada, kita akan masuk ke bagian berikutnya dari acara ibadah kita. Kita akan terus saling mendoakan, ya, satu dengan lain. Dan jika ada pokok-pokok doa yang dapat kita dibagikan pada saat Anda membawakan pokok doa, bukan hanya nanti saya akan berdoa, tapi seperti yang Ibu Simatupang katakan, ada begitu banyak umat-umat Tuhan yang ada di Zoom khususnya yang dapat saya lihat, ya, yang saya tahu juga selalu membawakan permohonan-permohonan doa tersebut. Ada yang Anda tulis melalui live stream, yang dari live stream saya tidak bisa baca tulisan Anda. Jadi, tapi saya akan pada saat setelah acara mungkin saya baca, saya akan berdoa juga secara pribadi kepada setiap permohonan doa Anda setiap saya bangun setiap paginya, ya. Dan kita terus saling mendoakan satu dengan yang lain. Jadi silakan disampaikan jika ada hal-hal yang dapat terus kita doakan pada saat ini. Silakan dari Zoom. Ada kira-kira? Jika ya, Bapak Gibson, silakan Pak. Ya, di unmute. Ya, silakan. Suaranya. Sudah kedengaran suaranya, ya. Iya, mohon tetap didoakan adik saya, Pak. Itu Ya, aja, Pak. Bapak Hengki Tambobolon. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, kita akan terus doakan. Baik, ada lagi yang lainnya dari Zoom? Jika tidak ada, dari live stream silakan, Dek. Ada beberapa ini, pendeta. Yang pertama dari Tante Nishe Dumas. Dia bilang tolong doakan perjalanannya yang sebentar subuh akan berangkat ke Makassar dan Ternate. Lalu ada permintaan doa juga dari Ibu Oce Kaparang, katanya tolong doakan sedang banyak pergumulan. Oke. Lalu dari Ketua Lalaki, katanya tolong doakan Pendeta Dian yang akan kembali mengajukan visa, pendeta. Oh, ya. Dan ulang tahun pernikahan dari Evan dan Michi, pendeta. Oh, oke. Ya. Oke, Evan dan Michi. Ya. Sudah, pendeta. Thank you. Oke. Oke, jika tidak ada lagi, mari kita semua bersatu di dalam doa. Kami panjatkan puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, karena kembali pada
Malam hari waktu Amerika, pagi hari waktu Indonesia, kami diingatkan kembali Tuhan untuk memikul salib-Mu, untuk menyangkal diri kami. Kiranya Engkau dapat membantu kami untuk dapat mengosongkan diri kami Tuhan dari kesombongan-kesombongan hidup, dari keinginan-keinginan duniawi, dari dosa-dosa yang ditawarkan oleh setan dan hanya memberikan kesukaan yang hanya sementara, tapi terus mengajak kami untuk terus masuk ke dalam lumpur dosa yang tidak memberikan sukacita dan kedamaian yang sejati. Kami bermohon Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu terus mengetuk hati kami, walaupun kami mungkin seringkali jatuh. Tapi biarlah kami terus mendengarkan suara Roh Kudus yang membantu kami untuk keluar dari lumpur dosa kami. Dan kami dapat terus berjalan bersama-sama Engkau. Tidak menyalibkan Engkau untuk kedua kali pada saat kami secara sengaja menolak Engkau. Secara sengaja merusak hubungan yang Engkau sudah usahakan, yang telah mungkin terjalin di waktu yang lalu dengan Engkau. Janganlah kami murtad Tuhan. Janganlah kami menjadi umat yang murtad. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah pelajaran pada malam hari ini waktu Amerika khususnya dapat memberikan kepada kami semua, khususnya kepada hamba-Mu, roh penyerahan diri yang sesungguhnya. Kiranya Roh Kudus-Mu akan terus menguasai hati kami semua, menguasai hati hamba. Sehingga dibahas itu bukan untuk sesuatu yang membawakan kemuliaan kepada diri hamba atau kepada siapapun, tapi hanya untuk memuliakan Engkau Tuhan. Membawa kami semua termasuk hamba-Mu sendiri Tuhan memiliki satu hubungan yang indah. Kami dapat mengecap firman-Mu. Kami dapat merasakan manisnya firman tersebut dan indahnya satu hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan. Kami rindu karena kami sudah pernah mencoba kehidupan di luar Engkau. Walaupun mungkin kami masuk ke dalam gereja, mungkin kami melayani di gereja. Tetapi kami tidak merasakan firman tersebut secara pribadi pada saat kami masih memiliki kesombongan-kesombongan rohani di dalam gereja, di dalam rumah tangga. Persaingan-persaingan yang kami miliki di dalam gereja, di dalam rumah tangga. Jauhkanlah Tuhan persaingan-persaingan tersebut. Jauhkanlah kesombongan-kesombongan diri dari diri kami semua, dari diri hamba-Mu. Dan biarlah Kau menggunakan kami semua, menggunakan hamba-Mu. Hanya untuk dapat terus-menerus merasakan, mengecap firman tersebut. Dan merasakan indahnya satu hubungan yang erat dengan Engkau Tuhan. Kuasailah kami semua. Kuasailah kami. Kuasailah orang-orang tua kami yang sudah berbicara, orang-orang tua kami yang sudah selalu memberikan kekuatan kepada semua umat-umat Tuhan yang sudah datang beribadah bersama-sama. Papi, Mami, Om Ren, keluarga Simatupang, dan pada saat ini Bapak Sumaro juga Tuhan. Kami berdoa kiranya ini dapat menjadi selalu kekuatan yang Engkau sudah berikan kepada mereka dan menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami juga datang untuk membawakan permohonan-permohonan. Seperti Bapak Gibson yang ingin kami terus mendoakan adiknya, Bapak Hengki Tampu Bolon Tuhan, yang baru selesai operasi jantung pada beberapa waktu yang lalu, operasi otak pada beberapa waktu yang lalu. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan, kekuatan yang lebih baik dari waktu ke waktu kepadanya. Khususnya lebih daripada itu, kiranya kekuatan kerohanian, kedekatan dengan Tuhan akan juga terus menjadi bagian Bapak Gibson dan juga Bapak Hengki. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi permohonan-permohonan yang sudah disampaikan melalui live stream. Kami ingin berdoa bagi Ibu Nisya Dumas dalam perjalanannya menuju ke Makassar dan juga ke Ternate Tuhan. Tuhan sertailah sehingga dalam perjalanan tersebut di mana saja Ibu Nisya bisa berada, dia juga dapat membagikan sukacita bersama Tuhan yang dia sudah miliki kepada sahabat-sahabat, kepada anggota keluarga yang dia akan jumpai di Makassar maupun di Ternate. Biarlah Ibu Nisya Dumas akan membawa sukacita yang dia sudah peroleh kepada sahabat-sahabatnya. Dan kami juga ingin terus berdoa Tuhan bagi Ibu Oce Kaparang dengan pergumulan-pergumulan kehidupannya Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar, kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar dan dia dapat melihat jalan keluar tersebut karena dia akan menyerahkan semuanya. Segala beban-beban tersebut, Tuhan yang sudah katakan, marilah kepadaku semua, kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan. Maka firman yang sama akan secara spesifik diberikan kepada Ibu Oce Kaparang, supaya dia meletakkan bebannya, dia meletakkan pergumulannya di kaki Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan keringanan, kelegaan yang pasti kepadanya. Kami juga terus berdoa bagi Pendeta Ari Dien dalam rencana untuk datang
mengubur cucunya Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, jika Engkau berkehendak tidak ada yang mustahil. Jika ada mujizat yang mungkin dapat terjadi, tentunya itu dapat terjadi. Tapi kami serahkan semua. Kami hanya dapat bermohon, dan kami bermohon dia dapat memperoleh visa tersebut. Tapi kami serahkan semua. Karena kami tahu bahwa pertemuan yang pasti akan terjadi kembali bagi Pendeta Dian, bagi Saudara Charles, bagi Saudari Yeli, dengan Timothy, pada saat Engkau datang di kali yang kedua. Dan semua saudara-saudari kami yang masih dalam keadaan berduka pada saat ini juga kembali akan merasakan sukacita pertemuan tersebut. Hamba-Mu juga berdoa bagi Michi dan Evan. Kami berdoa bagi keluarga Theo Lam di Philadelphia ini, Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyatukan mereka. Membawa mereka untuk melihat bahwa mereka adalah satu tim dalam kehidupan ini. Mereka tidak berjuang sendiri-sendiri, tapi satu perjuangan yang mereka berdua lakukan untuk memajukan rumah tangga mereka sesuai dengan kehendak Tuhan. Membawa anak-anak yang Tuhan percayakan kepada Michi dan Evan ke dalam tangan kasih Tuhan untuk selalu mendapatkan proteksi penyertaan surga yang dapat menjadi bagian Michela dan juga Marcelo. Kami berdoa untuk keluarga muda ini, Tuhan, terus satukanlah mereka. Biarlah firman Tuhan itu juga menjadi yang selalu menjadi buku panduan di dalam kehidupan berumah tangga mereka, Tuhan. Kami juga ingin terus berdoa bagi umat Tuhan yang mendoakan anggota keluarga mereka, Eti, yang mendoakan Tante Kathleen Sumanti Mambo, Tuhan, dalam keadaan sakit, dan juga cucu-cucu pada saat ini. Jamahlah mereka, jamahlah Tante Kathleen dan cucu-cucu, sehingga mereka dapat memiliki kesembuhan yang pasti dari surga. Dan semua umat-umat Tuhan yang selalu kami doakan dan sudah menyampaikan permohonan-permohonan doa mereka. Bapak Winokan dalam keadaan sakit juga pada saat ini, Tuhan, biarlah Engkau terus menjaga beliau. Dekatkan dia terus dengan Engkau, ya Tuhan. Dan juga kami nama-nama lain yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan pada saat ini satu persatu, seperti Saudari Mona Lisa dan saudara-saudari lainnya. Kiranya Tuhan, Engkau akan mendengarnya. Saudari Jane di Philadelphia, kiranya kekuatan terus menjadi bagiannya. Ibu Pendeta Paruntu, Tante Yeni Poluan, Tuhan. Ibu Pendeta Alo, Tuhan, kami terus berdoa. Tante Leli Manuhutu, Bapak Alden, Bapak Joha, Bapak saudara-saudara kami lainnya yang mungkin hamba tidak sempat lagi sebutkan pada saat ini. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan akan terus menyertai mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan di Jemaat Fisda. Kami ingin berdoa bagi Om Jimmy, Sangir Oki, Tante Reni, Mamahi, Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus satukan mereka, terus kuatkan mereka dalam kehidupan rumah tangga mereka. Kristi juga, Tuhan, dalam aktivitas-aktivitas yang Kristi dapat lakukan. Kiranya Tuhan terus membawa mereka untuk semakin erat disatukan dalam kasih surga. Dalam pekerjaan mereka, Tuhan terus berkati. Kesehatan dan semua rencana-rencana surga yang pasti terus dapat terjadi bagi mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi umat-umat anak-anak muda kami, Tuhan. Anak-anak muda kami yang selalu membawakan, menjadi fasilitator di acara-acara ibadah kami. Saudara Elisa Siregar khususnya, Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai dia, membawa dia untuk selalu memiliki semangat untuk melayani Tuhan dengan talenta yang dia miliki. Demikian juga dengan saudara Matthew Rumbai, Tuhan, yang juga membantu saudara Elisa, anak muda ini. Kiranya Tuhan terus menyertai Matthew, dan juga Karen, dan juga Joel Masi, anak-anak muda Tuhan ini, yang selalu bersama-sama dengan saudara Elisa dan Aaron selalu memfasilitasi acara-acara ibadah kami. Kuasailah mereka, Tuhan, dengan kasih surga, supaya semangat untuk melayani dapat terus menyala di dalam diri mereka. Terima kasih, Tuhan. Ada begitu banyak lagi permohonan-permohonan kami yang mungkin hamba tidak sempat sebutkan satu persatu, tapi sempurnakanlah, Tuhan. Lengkapilah, Tuhan. Karena segala sesuatunya ini, Tuhan, telah kami bawa, kami minta, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami semua di Jemaat Fisdak yang melalui Zoom, seperti Bapak, Ibu Awi, Ibu Sylvia, Abuta, dan semua saudara lainnya. Terima kasih sudah bergabung, dan saudara-saudara yang lainnya di live stream. Sampai bertemu kembali besok di waktu yang sama. Stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati kita semua.